Hello, welcome to Man of Honor, tempat nongkrongnya cowok-cowok yang terhormat. Kali ini kita ngobrol sambil gua sok-sok kerja aja ya, ngeliatin gua kerja, oke? Kali ini kita mau ngomongin soal pria dan cinta, asik. Bertumbuh sebagai cowok di culture budaya Asia, kita itu sulit belajar tentang cinta, ya nggak sih? Kita cowok-cowok jarang banget mendapatkan ekspresi cinta dari orang tua kita atau dari orang-orang signifikan di sekitar kita selama kita bertumbuh dari kecil, ya nggak sih? Terus, kita dituntut punya standar yang sangat tinggi dalam mengelola emosi kita. Maksudnya, kita kayak nggak boleh mengekspresikan perasaan kita sendiri, atau kita nggak boleh terlalu nunjukin seberapa sedihnya kita sebagai seorang cowok. Atau bahkan kalau mau mengekspresikan marah pun lingkungan sosial kita punya batasan tersendiri kepada cowok. Standar yang tinggi ini dikenain ke kita nggak cuman berdasarkan emosional doang, tapi ternyata secara intelektual dan secara fisik. Kita juga banyak dituntut dalam pertumbuhan kita di tengah-tengah keluarga ataupun di tengah-tengah pertemanan atau lingkungan sosial kita lah. Kita dituntut untuk cenderung lebih pintar atau cenderung lebih kuat daripada yang lain. Misalnya, kalau mau ngangkat galon, udah pasti anak cowok yang disuruh ngangkat duluan. Karena memang dianggap kita punya kekuatan lebih besar. Padahal kan ya nggak semua cowok juga ya yang kuat ngangkat galon aqua seberat 5 kiloan begitu. Tuntutan-tuntutan sebanyak ini isinya semuanya batasan dan cara untuk meningkatkan batasan tersebut malah. Misalnya kita nggak boleh terlalu mengekspresikan rasa sedih sampai di titik di mana kita sulit mengekspresikan apapun perasaan kita. Lanjut berikutnya kita ngobrolin tentang bertumbuh sebagai cowok yuk. Kita refleksikan, kita lihat kembali bagaimana kita bertumbuh dari kecil sampai kita gede. Coba kita refleksikan kembali semuanya. Kita mulai dari apa yang dikatakan oleh Profesor Leo Buscaglia. Banyak juga yang memberi dia julukan Dr. Love, asik. Kata dia, cinta itu adalah respons atau emosi yang dipelajarin. Bayangin apa yang bisa dipelajari dari seorang cowok dari lingkungan yang menuntut kita untuk tidak mengekspresikan perasaan kita. Bahkan kita juga tentunya tidak diberikan ekspresi tersebut. Jarang banget tuh dari orang-orang signifikan di sekitar kita selama kita bertumbuh dari kecil ngasih tahu, "Hey Rio, aku tuh sayang sama kamu." Wah, kayaknya itu bukan kalimat yang bakal diucapkan sama papa kita atau wali kita yang laki-laki ke kita sebagai seorang cowok, ya nggak sih? Dari hal sesederhana kata-kata kayak begitu aja, itu membuat kita nggak tahu bagaimana mengekspresikan cinta. Mungkin aja kita bisa mempersepsikan dari perbuatan, perlakuan, atau lewat pemberian. Bisa aja, bisa banget. Tapi pada waktu kita sebagai bocil waktu dulu, mana bisa kita mempersepsikan di luar dari apa yang dinyatakan oleh mulut. Sehingga kita sebagai cowok-cowok bertumbuh sebagai orang yang tidak banyak mempelajari tentang apa itu cinta. Terus kita bisa belajar dari mana lagi tentang apa itu cinta? Selama kita bertumbuh, kira-kira ada 3 lingkungan sosial terbesar yang mengikuti kita dalam bertumbuh, yang menjadi probabilitas atau kemungkinan tertinggi untuk memberikan kita pemahaman tentang apa itu cinta. Yang pertama yang dari tadi gue sebut, yaitu family atau keluarga. Dari kita lahir sampai kita pemuda atau remaja, kita belajar dari mereka duluan yang pertama, apa itu cinta. Beruntunglah jika kamu dari keluarga yang menunjukkan cinta. Tapi prihatin sama teman-teman yang tidak bertumbuh dalam keluarga yang benar-benar menunjukkan apa itu cinta. Kalau gitu, masih ada nomor 2 lingkaran besarnya kita, yaitu sekolah. Dari sekolah, kita bisa dapat definisi cinta dari sahabat-sahabat kita atau guru-guru kita. Ya, mungkin juga penjaga gerbang atau satpam sekolah, ya bisa aja sih. Dari mereka-mereka itulah harapannya kita bisa belajar di luar dari rumah, di luar dari keluarga, tentang apa itu cinta. Bisa dari orang tua atau sahabat kita jadinya. Lagi-lagi, beruntunglah jika kita memiliki sahabat yang mencintai kita atau menunjukkan apa itu cinta ke kita sebagai seorang sahabat. Juga beruntunglah jika gurunya juga sama menunjukkan cinta. Yang dipelajarin dari mereka adalah kita memahami bagaimana caranya memaintain atau menjaga teman-teman kita
Dan juga kita mempelajari apa sih yang namanya setia sebagai sahabat, asik. Dan ini nih yang kita dapat dari sahabat-sahabat kita, yaitu apa sih yang bisa bikin kita ketawa, apa sih yang bisa bikin mereka ketawa, dan bagaimana perasaan kita ketika dalam berinteraksi kita kebanyakan ketawa atau bercanda. Ya udah, buat lo yang mungkin belum beruntung punya sahabat yang kayak begitu atau guru yang kayak begitu, yang ini nih pasti lo punya deh, namanya gebetan. Punya dong, baik jadi pacar maupun enggak. Kita belajar dari mereka, apa sih yang bikin kita happy gara-gara keberadaan mereka. Atau mungkin cuma gara-gara senyuman manisnya, asik. Dan bagaimana cara kita membuat mereka juga happy, bagaimana cara kita mengambil hati mereka. Perjuangan-perjuangan itulah yang kita pelajarin sebagai pernyataan cinta loh sebenarnya. Di sisi lain, ketika kita gagal, kita juga mempelajari bagaimana sedihnya kehilangan cinta dan bagaimana cara kita bangkit dari kehilangan cinta tersebut demi menunjukkan pernyataan cinta terhadap diri kita sendiri. Ya iyalah, mencintai diri sendiri itu termasuk loh dalam bagaimana kita mempelajari cinta dan menyatakan cinta ke orang lain. Gimana kita mencintai diri sendiri, itu juga yang bakal kelihatan ketika kita mencintai orang lain. Perhatikan di umur 21-39 ya guys. Ini adalah usia-usia krusial ketika kita memahami cinta dan pengalamannya semuanya lewat pasangan kita nanti masing-masing. Apakah kehidupan percintaannya indah? Apakah kehidupan percintaannya menyengsarakan? Apakah kehidupan percintaannya penuh perselingkuhan dan intrik? Nah, ini menentukan bagaimana kita mengekspresikan cinta nanti ke depannya. Apakah kita akan memilih untuk tetap mau mencintai, atau bisa jadi berujung pada kita tidak akan pernah mau mencintai orang lain. Jadi, seberapa baik nih relationship kamu dengan pasangan yang masih berusia 21-39 tahun? Sambil dipikir-pikir, sekedar informasi, ada 2 jenis cinta. Cinta yang pertama adalah obsesif, atau yang biasa orang-orang sebut sebagai cinta monyet. Ini adalah cinta yang terbucin-bucin, yang mau ngelakuin apa aja dengan dasar atas nama cinta. Asik. Yang kedua adalah cinta komitmen. Mulai berat nih ya. Momen ini ditandakan ketika mulai ada yang ngomong, "Gak kayak waktu PDKT." Itu katanya. Kita mendengar kalimat ini sebagai kalimat harapan atau tuntutan. Dan ini membuat kita berpikir, oh emang gue waktu PDKT kayak gimana ya dulu ya? Kita suka gak sadar bagaimana kita pada waktu masih PDKT dulu seberapa terbucin-bucinnya tadi itu. Dan sekedar informasi guys, cewek-cewek itu sangat senang sekali waktu kita terbucin-bucin dan akan mereka ingat baik-baik. Dan memang mereka mengharapkan itu sepanjang umur hidupnya terjadi. Jadi bijak-bijak ya pas PDKT, pastikan lo memang menjadi diri lo sendiri yang sebenarnya apa adanya ketika lo udah memulai suatu hubungan dengan pasangan. Cinta komitmen juga ditunjukkan dari kita sendiri atau pasangan yang mulai berkata, "Bosen pacaran gini-gini aja, emangnya lo pacaran mau ngapain?" Ini memang kalimat yang muncul dari naluri pikiran, harapan, dan tindakan pada saat lagi di tengah-tengah hubungan. Naluri apa tuh? Pikiran apa tuh? Harapan apa tuh? Tindakan apa tuh? Ya, mau ngapain lo? Pacaran lo? Kembalikan lagi ke tujuan awal lo pacaran emangnya tuh apa? Apakah yang akan lo lakukan setelah bosen pacaran gini-gini aja itu masih memenuhi tujuan awal kalian berdua mulai pacaran? Kalau nggak melakukan apa-apa pada waktu salah satu dari pasangan bosen, maka inilah yang akan keluar kalimatnya. "Kamu sayang gak sih sama aku?" Hehe, itu dia nih kalimat paling ultimate yang sulit dijawab. Kenapa kita cowok sulit menjawab "kamu sayang gak sih sama aku"? Kembali lagi ke bahasan gua waktu awal pertama, yaitu kita gak pernah mempertanyakan atau menanyakan tentang sayang ke orang tua atau lingkungan sosial kita yang manapun. Jadi pertanyaan ini kayak tabu gitu buat kita, nggak pernah mendengar pertanyaan seperti ini. Tapi dalam hati kita sering bertanya seperti ini ke orang tua atau sahabat atau gebetan kita. Dan akhirnya ada seseorang yang berani-beraninya mengeluarkan isi hati kita lewat kata-kata yang keluar dari mulut pasangan kita. Jadi bingung kan jawabnya? Mau bilang,
Sayang itu cuma kata-kata, nanti kita dibilang gombal. Mau dibilang apa lagi? Bagaimana caranya ngomong sayangnya ya kan? Gimana kalau gua kasih ujian dengan 3 kasus buat kalian nih? Oke? Kasus pertama. A seringkali mengatakan sayang kepada B. Mengatakan kepada B betapa ia seorang yang mengagumkan. Betapa B sangat baik sekali melakukan pekerjaan rumah. Betapa B adalah seorang ibu yang sangat baik bagi anak-anaknya. Tapi A nggak pernah bantu. Sayangkah A kepada B? Silakan jawab di kolom komentar di bawah untuk kasus 1 ini. Sekarang kasus 2. C. Seringkali meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan D. Sesibuk apapun, ia akan menghentikan penggunaan HP untuk mendengarkan D berbicara dan menanggapi dengan sungguh-sungguh dengan mata yang tertuju pada D. Tapi setiap C memberikan hadiah gak pernah benar. Sayangkah C pada D? Silakan dijawab di kolom komentar di bawah untuk kasus 2. Sekarang kasus terakhir ya, yang ketiga. E adalah suami F. E seringkali merapikan ruangan F, merapihkan spraynya, mengambilkan minum, kadang-kadang ingetin apa yang kelupaan. Tapi E nggak pernah bilang sayang. Sayangkah E kepada F? Silakan dijawab di kolom komentar untuk kasus 3. Sampai di sini dulu untuk part 1. Nanti di episode berikutnya kita akan benar-benar ngebahas tentang 5 bahasa cinta.